Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang gangguan mental pada mahasiswa. Dari kelompok kami itu terdiri dari 5 orang. Yang pertama saya sendiri, atas nama Anggrening Simalo, lalu ada teman saya Kecia Katitalo, lalu Nilu Putu Aryani. Setelah itu ada Gusti Agung Indah Gita Cahyani, dan yang terakhir ada William Dedi Maser. Selanjutnya presentasinya akan dimulai dari teman saya. Baik, dimulai dari definisi. Gangguan mental merupakan kondisi kesehatan yang mempengaruhi pikiran, perasaan, perilaku, atau suasana hati seseorang hingga bisa mengganggu kemampuannya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pada mahasiswa, gangguan mental seringkali mencakup kondisi depresi, kecemasan, stres, dan insomnia. Gangguan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari, mengganggu proses akademik, serta hubungan sosial mereka. Latar belakang. Mahasiswa seringkali menghadapi berbagai tantangan yang dapat menambah beban mental mereka. Faktor-faktor tersebut seperti tuntutan akademik, masalah keuangan, tekanan untuk memenuhi ekspektasi sosial, serta masalah pribadi yang dapat meningkatkan gangguan mental mereka. Jadi berdasarkan riset kesehatan dasar oleh Kementerian Kesehatan tahun 2018, prevalensi gangguan mental emosional pada usia 15 tahun ke atas mencapai 9,8% dari jumlah penduduk, dan angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar 6%. Penelitian oleh Widiawati tahun 2017 mengenai masalah kesehatan jiwa mahasiswa baru di Universitas Daerah Jakarta menunjukkan 12,69% mahasiswa mengalami masalah kejiwaan. Relevansi gangguan mental pada mahasiswa. Gangguan mental dapat mengganggu kinerja akademik mahasiswa seperti susah konsentrasi, tidak semangat belajar, hingga berdampak pada presentasi akademik. Kondisi psikologis yang buruk dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan tidur atau insomnia, stres kronis, hingga penyakit jantung. Mahasiswa dengan gangguan mental cenderung melakukan isolasi sosial, yaitu kondisi ketika seseorang tidak memiliki banyak kontak dengan orang lain. Terima kasih, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Edukasi publik melalui seminar, webinar, dan media sosial yang membahas tentang topik seperti pengolahan stres, tanda awal gangguan mental, dan pentingnya dukungan sosial. Selain itu, komunitas juga dapat diberdayakan melalui pelatihan konselor sebaya dan pembentukan kelompok dukungan. Acara khusus seperti Hari Kesehatan Mental Kampus dapat menjadi momentum untuk mengajak mahasiswa bersama-sama menjaga keseimbangan mental melalui kegiatan yang positif seperti yoga atau diskusi terbuka. Next. Poin kedua, kita dapat berkolaborasi dengan lembaga kesehatan mental dan tenaga ahli untuk menyediakan dukungan profesional. Dengan adanya kemitraan, mahasiswa dapat lebih mudah mengakses layanan konseling, baik secara langsung di kampus maupun melalui platform digital. Tidak hanya itu saja, keberadaan hotline kesehatan mental juga dapat memberikan solusi cepat bagi mereka yang membutuhkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, sekarang kita masuk ke dalam upaya pencegahan gangguan mental atau bisa kita sebut juga dengan preventif gangguan mental. Untuk mencegah gangguan mental ini ada beberapa cara yang mahasiswa atau kita semua dapat lakukan. Yang pertama itu meningkatkan keterampilan coping. Di sini tuh mengembangkan keterampilan coping untuk menghindari stres dan tekanan hidup, seperti kita bisa dapat melakukannya dengan teknik pernapasan, dengan keterampilan resolusi masalah atau dukungan sosial yang dapat mengurangi kemungkinan berkembangnya gangguan mental. Kedua, yaitu pelatihan manajemen stres. Pelatihan manajemen stres ini mampu mengelola stres dengan cara yang sehat. Salah satu caranya itu uh, berolahraga seperti yoga ataupun meditasi, uh, tidur yang cukup, serta makan makanan yang sehat. Yang ketiga yaitu time management. Time management di sini adalah kita mampu mengatur waktu dan juga mengatur prioritas sehingga dapat mengurangi stres. Karena di saat kita tidak mampu mengatur waktu dan tidak mampu mengatur prioritas, maka di situ terjadi tekanan terhadap diri kita yang akibatnya membuat kita itu terkena gangguan mental. Oke, next. Berikutnya yaitu kita mendapatkan dukungan sosial. Dengan mendapatkan dukungan sosial itu, kita dapat mampu untuk mengurangi sedikit beban dalam pikiran kita. Karena berkomunikasi atau menceritakan kepada orang yang bisa kita percaya seperti sahabat ataupun orang tua itu, selain kita juga merasa lega, mereka juga mampu memberikan saran yang baik terhadap apa yang kita lalui, sehingga tekanan dalam diri kita itu dapat dikurangi. Setelah itu, pemeriksaan kesehatan secara rutin. Pemeriksaan kesehatan secara rutin ini bukan hanya terkait dengan kesehatan secara fisik, tapi juga secara mental. Karena dengan kesehatan pemeriksaan secara rutin itu dapat membantu kita mendeteksi gejala gangguan lebih dini. Terakhir yaitu merubah lingkungan menjadi lingkungan yang lebih sehat. Ketika kita menciptakan lingkungan yang sehat dan lingkungannya mampu mendukung kita, di situ kita dapat mengurangi gangguan mental yang kita rasakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita masuk dalam slide yang berikut terkait pendekatan pengobatan untuk penggunaan mental pada mahasiswa. Yang pertama, psikoterapi, konseling dengan psikolog atau psikiater untuk membahas masalah dan perasaan, memberikan ruang bagi mahasiswa untuk dieksplorasi dan dipahami. Yang berikut, yang kedua, dukungan sosial, yaitu dengan memberi dorongan mahasiswa untuk terlibat dalam kelompok dukungan atau organisasi atau kegiatan sosial yang dapat membantu mereka merasa lebih terhubung. Berikut. Yang ketiga, teknik relaksasi, memberikan latihan seperti meditasi atau yoga atau teknik pernapasan dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental. Yang berikut akan dijelasin oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan membacakan tentang pentingnya program rehabilitatif untuk mahasiswa dengan gangguan mental. Definisi program rehabilitatif yaitu program yang dirancang untuk mendukung pemulihan mahasiswa pasca pengobatan gangguan mental dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan membantu mahasiswa kembali berfungsi dalam kehidupan akademik dan sosial.
Tujuan program ada 3. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, pemulihan fungsi sosial dan akademik. Yang ketiga, dukungan berkelanjutan. Oke, selanjutnya ada pendekatan dalam program rehabilitatif, pendekatan holistik. Yang pertama, konseling psikologis. Yang kedua, dukungan sosial. Yang ketiga, pelatihan keterampilan hidup. Dibagi jadi 2, yaitu pentingnya terapi kelompok, yaitu memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berbagi pengalaman dan mendukung satu sama lain dalam lingkungan yang aman. Yang kedua, ada dukungan pasca pengobatan, yaitu melakukan pemantauan dan konseling lanjutan untuk memastikan mahasiswa terus mengalami pemulihan dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Selanjutnya ada yang terakhir, kesimpulan. Gangguan mental pada mahasiswa merupakan masalah yang semakin relevan. Gangguan ini dapat mencakup kecemasan, depresi, dan stres yang mempengaruhi kesehatan mental serta prestasi akademik mereka. Upaya promotif dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keselamatan mental. Pencegahan dilakukan dengan gaya hidup sehat, manajemen stres, dan edukasi tentang kesehatan emosional. Melakukan pengobatan seperti konseling psikologis sangat dibutuhkan untuk mengatasi gangguan yang dialami mahasiswa. Setelah pengobatan, program rehabilitatif yang mencakup dukungan sosial dan konseling lanjutan sangat penting untuk memastikan pemulihan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan mahasiswa dapat mengatasi gangguan mental dan mencapai potensi terbaik mereka. Sekian yang dari kelompok saya dapat sampaikan. Kami dari kelompok 7 memohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan ataupun dalam kata-kata yang kami sampaikan. Saya tutup dalam Roma Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih.